Halo anak-anak yang hebat, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat belajar kan? Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai keberhasilan dan kegagalan usaha yang merupakan bagian dari materi KD 3.2 menganalisis peluang usaha. Pada video sebelumnya telah dibahas mengenai peluang usaha dan analisis peluang usaha. Pada video kali ini kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu keberhasilan dan kegagalan dalam usaha. Sebelum Ibu lanjutkan penjelasannya, seperti biasa, siapkan buku catatan dan simak video tanpa di-skip. Menjadi wirausahawan sukses merupakan impian banyak orang. Namun, kenyataannya seorang wirausahawan senantiasa dihadapkan dalam dua kemungkinan, yaitu keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan usaha. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan keberhasilan dan kegagalan usaha. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, faktor manusia. Yang kedua, faktor keuangan. Yang ketiga, faktor perencanaan. Dan yang terakhir, faktor pemasaran. Mari disimak setiap bagian. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain kepribadian atau karakter. Kepribadian atau karakter seseorang sangat menunjang keberhasilannya. Karakter bisa bawaan dari lahir, namun juga bisa dilatih secara terus-menerus. Kemauan yang keras untuk mau berubah dan lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter. Berikutnya yang mempengaruhi faktor manusia ini adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan membantu seorang wirausaha dalam menghadapi persoalan. Karena dalam mengelola usaha, seorang wirausaha akan dihadapkan dengan berbagai kondisi. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang dimiliki, maka seorang wirausahawan dapat mengelola usaha dengan baik. Berikutnya, pengalaman yang dimiliki. Ingatkah dengan pepatah, pengalaman merupakan guru yang terbaik? Setiap pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun orang lain, dapat diambil pembelajaran dalam mengembangkan usaha yang ditekuni. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan wirausaha adalah faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam usaha. Tanpa adanya modal, tidak mungkin usaha dapat berjalan dengan lancar. Modal dapat digunakan untuk pengeluaran, seperti pembelian bahan baku, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan kerja, membayar gaji karyawan, untuk kegiatan promosi produk, dan kegiatan operasional lainnya. Faktor berikutnya adalah faktor perencanaan. Perencanaan dengan matang sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha. Agar usaha yang dijalankan terarah dan sesuai dengan jalurnya.
Perencanaan dapat dimulai sebelum usaha dikembangkan. Maka buatlah rancangan seperti produk apa yang akan dibuat, berapa modal yang dibutuhkan, siapakah target konsumen, apakah konsumennya wanita, anak-anak, atau remaja. Kemudian, di manakah lokasi usaha? Sebaiknya dalam memilih lokasi usaha, pilihlah yang strategis. Kemudian, siapa saja orang yang akan terlibat dalam produksi produk tersebut? Faktor yang terakhir adalah faktor pemasaran. Pemasaran merupakan faktor yang penting. Karena sebagus apapun produk yang dihasilkan, bila tidak mampu untuk memasarkannya, maka produk tersebut tidak dapat menjangkau konsumen yang telah ditargetkan. Oleh sebab itu, harus direncanakan manajemen pemasarannya. Seperti siapa saja yang memasarkan produk, siapakah pembeli, apakah pembeli tersebut pembeli potensial? Pembeli potensial yaitu pembeli yang memiliki kebutuhan, uang, dan minat terhadap produk yang dihasilkan. Kemudian, strategi yang digunakan dalam pemasarannya. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, menurut Adi Yaksa Daul, keberhasilan wirausahawan harus dilandasi dengan falsafah Doraemon. Apa itu falsafah Doraemon? Berikut penjelasannya. Yang pertama, seorang wirausahawan harus memiliki dream, yaitu memiliki impian untuk sukses dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, opportunity. Opportunity artinya mampu dalam mencari peluang usaha. Yang ketiga, reform. Artinya mampu dan dapat menyusun perencanaan, kemudian mengimplementasikan secara sistematis. Yang keempat, action, yaitu melakukan tindakan yang nyata dalam menjalankan usahanya. Yang kelima, energi, yaitu selalu memiliki semangat yang tinggi. Berikutnya, mapping. Wirausahawan harus mampu melakukan pemetaan usaha dengan analisis SWOT atau SWOT. Yang ketujuh, organizing, yaitu bergabung dengan organisasi atau perkumpulan wirausahawan. Yang terakhir, networking. Seorang wirausahawan harus memiliki jaringan atau relasi yang luas. Demikianlah beberapa faktor yang dapat menunjang keberhasilan atau kegagalan dari seorang wirausahawan. Jika seorang wirausahawan mempersiapkan dengan baik usahanya, maka keberhasilan yang akan didapatnya. Namun sebaliknya, jika usaha tidak dipersiapkan dengan matang, kemungkinan besar adalah kegagalan yang akan didapatnya. Berikutnya, mari kita bahas mengenai faktor kegagalan dalam menjalankan usaha. Menurut Zimmerer, faktor penyebab kegagalan wirausahawan sebagai berikut. Yang pertama,
tidak kompeten dalam hal manajerial. Artinya, wirausahawan tersebut tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola usaha dengan baik. Yang kedua, kurang berpengalaman. Wirausahawan yang kurang atau tidak berpengalaman dalam teknik maupun mengkoordinir usaha lebih rentan untuk mengalami kegagalan. Yang ketiga, tidak bisa mengelola keuangan. Faktor utama agar usaha berhasil adalah memelihara atau menjaga aliran pemasukan atau kas. Jika terjadi kekeliruan dalam mengatur pemasukan, tentu akan menghambat operasional usaha. Faktor yang keempat, lokasi yang kurang strategis. Yang kelima, gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dalam menentukan usaha. Jika perencanaan tidak matang, maka kemungkinan kegagalan usaha akan terjadi. Keenam, sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha. Faktor yang ketujuh adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Jika wirausahawan tidak tanggap dengan perubahan di sekitar, bisa jadi kegagalan yang akan didapat. Yang terakhir adalah kurang pengawasan peralatan. Kurangnya pengawasan peralatan seperti jumlah alat yang tidak sesuai dengan kegiatan, kemudian teknologi peralatan yang sudah ketinggalan, atau penggunaan alat tidak efektif dan efisien sehingga dapat menyebabkan proses produksi terhambat. Demikianlah penjelasan faktor keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Sampai jumpa pada video berikutnya.